Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga Pesrom Pesantren Ramadan di Sekolah Madrasah Sanawiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Malang, kita masih bisa diberi kesempatan untuk kegiatan ini walaupun dengan via daring atau online. Semoga tetap semangat, tidak mengurangi rasa kecintaan kita terhadap ilmu. Nah, insya Allah pada kesempatan pertemuan ketiga ini kita akan bahas amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Nah, amalan-amalan sunnah dalam ibadah apapun tidak boleh diabaikan demi keutamaan dan kesempurnaan ibadah tersebut. Demikian halnya dengan amalan-amalan sunnah dalam ibadah puasa. Kaitan ini saya mengutip sebuah kitab yang akan saya gunakan untuk materi pada kesempatan kali ini, di karya dari Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, wafat pada tahun 1316 Hijriah. Nah, beliau telah merincinya kepada kita semua dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, cetakan dari Darul Fikr Beirut. Nah, ini saya ambil halaman 194. Beliau menulis ada 10 amalan sunnah yang harus kita pelihara saat berpuasa. Berikut akan saya sampaikan secara sederhana insyaallah. Baik, amalan di bulan suci Ramadan. Ini adalah zahir kitabnya yang saya rujuk, karangan Imam An-Nawawi, yaitu pengikut madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Tujuannya agar kita semua lebih kenal dan lebih familiar terhadap para ulama kita. Amalan yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barokah." Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aktivitas sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu, ya, walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air lah katakan. Waktunya kita tahu selepas tengah malam, utamanya ia diakhirkan, tidak sampai masuk waktu yang diragukan. Apakah masih dalam malam atau sudah terbit fajar? Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajilul fitra." Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur
dan menyegerakan berbuka. Maka sunnah yang pertama, amalan sunnah pada bulan Ramadan yang pertama ini telah kebanyakan kita laksanakan, tetapi lebih afdolnya kita mengakhirkan sahur itu tersebut. Yang kedua, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Namun itu tentu dilakukan setelah yakin masuk waktu maghrib. Setelah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdasarkan hadis, saat pertama berbuka sunnahnya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Maka hadis Rasulullah, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala thamar fa illam yajid ats-thamar fa 'alal ma fa innal ma'a tahurun. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Urutan sebaiknya yang pertama dengan kurma basah atau rutop. Jika tidak ada, maka kurma kering pun boleh. Biasanya kurma kering ini namanya tamar. Jika tidak ada, maka dengan air putih pun boleh. Sebab sebuah riwayat menyebutkan sebelum sholat maghrib Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika keduanya tidak ada, beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air, cuman misalkan ada madu dan susu, maka dahulukanlah madu, walaupun susu dan madu itu sama-sama manisnya. Kemudian amalan yang ketiga, membaca doa sebelum atau sesudah buka puasa. Tentu doa ini insya Allah kalian hafal semua. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu dhahabad dhuma wa batala'il uruqa wa thabbatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kalau ini terlalu panjang, maka boleh dengan doa yang lebih pendek dan lebih masyhur. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman. Atas rezekimu aku berbuka, berkat rahmatmu wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Kemudian amalan yang keempat adalah mandi besar. Dari junub yang laki-laki, haid yang perempuan atau nifas, sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga, anus dan sebagainya, jika mandi setelah fajar maka tidak bersedia mandi seluruh tubuh sebelum fajar. Hendaknya mencuci bagian-bagian tersebut yang sekiranya rawan masuk air disertai dengan niat mandi besar. Apa niatnya? Nanti akan ada soal untuk niat mandi besar ini. Amalan yang keempat. Kemudian amalan yang kelima, menahan lisan
Dari apa? Dari perkara-perkara yang tidak berguna. Apalagi perkara haram seperti berbohong dan mengumpat. Sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Paham ya? Berarti kalau di bulan suci ini dikurangi atau bahkan benar-benar diempet bagaimana menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Kemudian pada amalan yang keenam, kalau tadi menahan lisan, sekarang menahan diri. Dari apa? Dari segala hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Meskipun itu tidak sampai membatalkan, seperti berlebihan dalam mengadakan makan atau minum, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang sejalan dengan keinginan dan kepuasan nafsu, baik yang didengar seperti musik misalkan, yang ditonton, disentuh, diraba, dicium, dan sebagainya dan sebagainya. Sebab semua itu akan seiring dengan hikmah dari ibadah puasa. Ini pun sama tujuannya, akan menggugurkan pahala ibadah puasa. Kemudian hikmah yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Nah, sekecil apapun, insya Allah kalau kita niatkan untuk sedekah, maka kita akan ikut kepada sunnah Nabi, dan itu luar biasa pahalanya. Ini sedekah baik kepada keluarga, kerabat maupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya. Kalau ada sisa sayur, lauk, nah itu dikasihkan tetangga lebih baik daripada dibuang. Jangan sampai luput walau hanya seteguk air atau sebiji kurma. Nah, ini sunnah Nabi yang ketujuh. Man fatara iman kutiba lahu mislu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un. Siapa saja yang memberi makan berbuka kepada orang lain yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, juga sebaiknya memperbanyak baca Al-Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu seperti ini pun juga menuntut ilmu, berzikir, berbuat baik dimanapun, walaupun saat berada di jalan. Dasarnya adalah Rasulullah SAW selalu memeriksa hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Maka biasanya di kampung-kampung, di musola-musola kita, sampai malam pun tadarus masih sama ramai berbunyi ya. Karena dulu Kanjeng Nabi pun pada bulan Ramadan sering tadarus, saling simak menyimak dengan langsung dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian amalan yang ke-8 yaitu memperbanyak iktikaf di masjid. Kalau rumahnya dekat masjid, maka pergunakanlah kesempatan yang mulia itu untuk iktikaf. Sebaiknya dilakukan sebulan penuh, jika tidak 10 malam terakhir diutamakan ya. Sebab jika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW selalu menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggang, sabuk itu loh, sebagai bentuk kesiapan menjalankan ibadah qiyamul lail.
Lanjutnya yaitu yang ke-9, amalan menghatamkan Al-Quran. Nah, ini berat, tetapi kalau sudah diniatkan dengan bulat, maka insya Allah akan menjadi mudah. Pada bulan Ramadan, usahakanlah siswa-siswi MTS Ma'arif NU Kota Malang minimal 1 kali untuk khatam Al-Quran. Bisa di rumah, di musola, di masjid. Karena dulu dalam suatu riwayat Imam Syafi'i menghatamkan Qur'annya hingga 60 kali di bulan Ramadan. Setiap hari Imam Syafi'i, setiap harinya beliau hafal 1 kali khatam Al-Quran. 1 kali sehari khatam. Apabila datang bulan Ramadan, maka ditambah menjadi 2 kali, sehingga sebulan penuh jumlahnya 30 hari bisa hingga 60 kali. Maka kita sebaiknya meniru para ulama kita agar selalu senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, amalan yang ke-10 yaitu istiqomah. Istiqomah, al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Maka dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut, bisa istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Harapannya tidak hanya pada bulan Ramadan saja kita bisa meningkatkan ibadah kita, bahkan setelah keluar dari bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan ada Syawal, bulan setelahnya diharapkan tetap istiqomah ibadah ketika pada bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah di bulan yang mulia ini. Ini adalah gambar daripada Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani, ulama yang karismatik di Indonesia, wafat di Kota Suci, dan karangannya banyak sekali. Ini adalah salah satu tokoh rujukan daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sekarang pertanyaan untuk para siswa. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, carilah dan deskripsikan biografi daripada Imam An-Nawawi Al-Bantani serta sebutkan karya-karya kitab yang telah ditulisnya. Pertanyaan yang kedua, tulislah niat bersama dengan artinya amalan di bulan Ramadan yang keempat. Tadi diingat-ingat amalan apa yang keempat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, wajib kepada seluruh siswa MTS Ma'arif NU Kota Malang untuk mengamalkan dengan ikhlas amalan di bulan Ramadan yang ke-9. Cari dan amalkan. Begitu 3 pertanyaan, silahkan dikumpulkan di masing-masing wali kelas. Begitulah yang dapat kami sampaikan selaku pemateri di pertemuan yang ketiga ini.
berkaitan dengan tema amalan-amalan apa saja yang harus kita amalkan di bulan suci Ramadan ini. Semoga selalu sehat semua dan lancar aktivitasnya. Jangan lupa untuk mengerjakan 3 soal tadi kepada wali kelas kalian masing-masing. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.